Di sebuah ruang arsip bawah tanah di Eropa, tersimpan dokumen yang tidak pernah dipublikasikan ke publik. Dokumen itu berasal dari tahun 1972, berisi catatan-catatan aneh dari sekelompok ilmuwan independen yang melakukan penelitian di wilayah Asia Tenggara. Yang mengejutkan, hampir sepertiga isi dokumen tersebut membahas satu negara, Indonesia. Bukan karena populasinya, bukan karena politiknya, tapi karena frekuensi alamnya. Para ilmuwan mencatat bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit titik di bumi yang memiliki resonansi energi unik. Bukan hanya dari aktivitas geologi, tapi dari sesuatu yang mereka sebut pola harmoni biospiritual. Istilah itu, tentu saja, tidak pernah muncul dalam jurnal sains manapun. Karena setelah laporan itu selesai ditulis, seluruh tim peneliti bubar. Salah satunya bahkan dilaporkan menghilang saat sedang menyelam di perairan Raja Ampat. Beberapa tahun kemudian, sebuah memo internal dari lembaga luar angkasa menyebut Indonesia sebagai zona merah informasi, daerah yang tidak boleh terlalu banyak diekspos secara ilmiah karena dapat memicu perhatian massal yang tak terkendali. Namun tidak berhenti di situ. Leonardo da Vinci, dalam sketsa manuskrip yang tak pernah dipamerkan, menggambar gugusan pulau yang tidak sesuai dengan geografi Eropa manapun. Dan di bawahnya tertulis, disinilah titik keseimbangan langit dan laut. Sketsa itu, belakangan, ternyata cocok dengan bentuk kepulauan Indonesia saat dilihat dari atas, beratus tahun sebelum peta modern ada. Selama ini, dunia sibuk membicarakan kuasa barat, teknologi timur, dan masa depan di kutub utara. Tapi tidak ada yang membahas Indonesia. Bukan karena tak penting, tapi karena terlalu penting untuk dibahas. Jika dunia tahu apa yang sebenarnya disimpan Indonesia, alamnya, manusia-manusianya, rahasia di bawah gunung-gunung dan lautan, maka pusat perhatian global akan bergeser. Dan mereka tidak siap untuk itu. Maka semua dikemas sebagai eksotisme, budaya tropis, destinasi wisata. Disederhanakan, dikemas ulang, disembunyikan. Sebab jika Indonesia sadar betul siapa dirinya, keseimbangan dunia bisa berubah. Dan itu bukan teori konspirasi. Itu cuma kemungkinan yang terlalu masuk akal untuk diabaikan. Namun sebagaimana semua rahasia besar dalam sejarah, selalu ada celah yang terbuka. Kadang lewat mimpi seorang anak desa. Kadang lewat tulisan tangan tua yang terselip di rak perpustakaan yang nyaris rubuh. Dan kadang lewat bencana alam yang tidak bisa dijelaskan sains secara utuh. Tahun 2004. Gempa besar mengguncang Aceh dan menggulung wilayah pesisir. Dunia menyebutnya bencana. Tapi ada sekelompok peneliti geologi dari Eropa Timur yang melihatnya sebagai aktivasi lapisan dalam bumi. Mereka menyebut, tanah di barat Sumatera menyimpan lapisan magnetik yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Anehnya, setelah peristiwa itu, sebagian flora yang sebelumnya punah secara lokal, mulai muncul kembali. Hutan yang dianggap gundul selama puluhan tahun, meregenerasi dengan kecepatan tak biasa. Di antara pepohonan muda itu, ditemukan satu spesies tanaman yang hanya pernah tercatat dalam manuskrip kerajaan Majapahit. Tanaman itu tak berbunga, tak berbuah, namun bila disentuh, kulit manusia terasa hangat seketika. Dan dalam catatan kuno, tanaman itu disebut sebagai penjaga keseimbangan. Lalu datang kisah-kisah aneh dari bawah laut. Penyelam lokal di Maluku menyebut adanya cahaya di dalam gua laut yang tak bisa disentuh manusia. Setiap kali diselami, cahaya itu bergerak menjauh, namun selalu kembali ke titik yang sama keesokan harinya. Dalam kepercayaan lama, itu disebut napas bumi. Tapi dalam laporan rahasia milik lembaga riset asing yang bocor di forum-forum gelap internet, cahaya itu diklasifikasikan sebagai anomali kuantum lokal. Sebuah istilah ilmiah yang seolah dibuat untuk menutupi ketidaktahuan. Mereka tidak bisa menjelaskan apa itu. Tapi mereka sepakat satu hal, tidak boleh ada yang tahu terlalu banyak. Dan disinilah kejanggalan paling nyata mulai terasa. Setiap riset ilmiah yang terlalu mendalam tentang Indonesia, tentang hutan tropisnya, tentang kesenian tradisionalnya, bahkan tentang sistem pertanian tua seperti Subak di Bali, selalu terhenti di tengah jalan. Pendanaannya hilang. Timnya dibubarkan. Hasil risetnya menguap begitu saja. Seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang mengatur. Indonesia cukup jadi warna di peta. Tidak lebih.